Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali malam hari ini saya menyapa kita semua untuk kembali belajar firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kisah mengenai Saulus ya, di dalam lingkungan saudara-saudaranya ketika dia bertobat gitu ya, dan dia memiliki pengaruh besar ketika dia berkhotbah lalu dia meyakinkan orang untuk bisa mengerti gitu ya mengenai bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita coba lanjutkan kembali beberapa poin penting di dalam pembelajaran kita terkait dengan perjalanan Paulus gitu ya, di dalam lingkungan saudara-saudaranya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 31 yang nantinya saya akan coba ulas gitu ya. Tapi saya berharap ada hal-hal yang akhirnya kita bisa gali lagi gitu ya, keterangan-keterangan tertentu gitu ya. Saya berharap pada malam hari ini siaran malam hari ini juga berjalan dengan lancar. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini karena Tuhan begitu baik atas kelimpahan yang Kau sediakan bagi kami malam hari ini untuk kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa mohon pimpinan Tuhan pada waktu-waktu ke depan ini agar kami senantiasa selalu menerima berkat firman Tuhan yang sebentar kami mau belajar. Kiranya juga untuk setiap ucap bibir hamba-Mu ini dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, dan setiap pemikiran hamba-Mu didasar atas pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan penuh dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga yang kami terima hanyalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, dengar doa kami. Amin. Oke, saya akan bacakan pada kesempatan malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya berharap siaran dapat berjalan dengan lancar ya, karena emang cuaca lagi hujan. Nah, saya coba untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan terlebih dahulu Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 31, demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus ya. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, saya coba bagi dalam dua bagian. Bagian pertama ayat 23 sampai 25 ya. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi karena tahu pada waktu di Damsyik Saulus itu
memiliki pengaruh besar. Paulus itu begitu semangat. Paulus itu memiliki kemampuan untuk memberitakan Injil yang hidup ya, bukan hanya sekedar dia berpaling gitu ya, dianggap pengkhianat daripada kelompok orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Dan juga bukan hanya sekedar dia memberitakan Injil, jadi kembali memberitakan Injil yang harusnya dia membunuh Injil itu gitu kan. Tetapi sekarang dia adalah orang yang memberitakan Injil itu. Dan enggak berhenti di sini saja, tetapi bagaimana akhirnya Saulus ini memiliki semangat yang berkobar-kobar dan memiliki sebuah kemampuan, kapasitas yang khotbahnya tuh bagus gitu ya. Injil yang diberitakan itu menjadi hidup gitu ya. Nah, ini yang membuat mereka ingin membunuh Saulus. Mereka mencoba untuk membungkam Injil dengan cara membunuh Saulus ya. Jadi emang penderitaan demi penderitaan, aniaya demi aniaya, Saulus terima. Saulus mengalami hal itu. Dia yang baru saja dibutakan, lalu dicelikan, dilahirkan kembali, dibaptis gitu ya. Lalu langsung dia bergerak begitu cepat. Dan ketika ada kegerakan besar, maka kuasa daripada si jahat tidak suka akan kegerakan yang dari Allah yang begitu besar. Maka si jahat atau iblis ini masuk untuk membuat setiap orang-orang membenci Saulus, si pengkabar Injil yang penuh dengan semangat tadi gitu ya. Maka mereka semua mencoba memanas-manasi wali negeri. Kelompok-kelompok mereka mencoba untuk menyulut gitu ya, mengompor-kompori ya, kompor meleduk gitu ya, sehingga wali negeri sampai tersulut, sehingga wali negeri pun berjaga-jaga, mengerahkan pasukan pengawal dan lain sebagainya untuk mencari Saulus untuk dibunuh. Nah, ini luar biasa ya, dia punya ini udah bebuyutan gitu ya, udah mereka begitu bencinya terhadap Saulus ya, makanya mereka merancangkan pembunuhan ya. Nah, ini yang paling parahnya adalah mereka juga menjadi pemicu gitu ya, untuk orang-orang di sekitar. Dia memanfaatkan kekuatan militer untuk bisa menghajar Saulus. Tetapi justru dengan demikian saya melihat ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam setiap orang-orang percaya yang dianiaya, orang-orang yang membenci orang ini gitu ya, orang-orang yang benar gitu ya. Kalau dibenci, justru Tuhan melindungi, justru Tuhan menyatakan perlindungannya, menyatakan pemeliharaannya atas orang yang dianiaya tersebut. Ya, salah satunya adalah Saulus ini ya. Akhirnya Saulus diturunkan dari keranjang gitu ya. Jadi lucu ya, tembok ini penggambaran menjaga gitu ya, supaya tembok ini kan kuat gitu ya. Justru Injil terus diberitakan ya. Mereka mencoba untuk membungkam Injil, justru gitu ya. Apa yang mereka kerjakan, mereka tidak bisa membungkam Injil. Ya, Injil tidak pernah bisa dibungkam. Kebenaran tidak akan pernah bisa ya dibungkam, ditutup dan lain sebagainya, tidak bisa gitu ya. Seperti api gitu ya, nggak bisa gitu kan ditutup dengan koran gitu ya, nggak bisa. Koran itu justru akan terbakar ya. Jadi saya melihat bahwa ada pembelaan Tuhan ya, ada pembelaan Tuhan dalam setiap orang-orang yang dianiaya ya. Orang-orang yang benar dianiaya itu ada pembelaan Tuhan. Jadi Tuhan yang akan jaga, Tuhan sendiri yang akan bela. Nah, pada waktu diturunkan, ini juga ada bahasa gambar menarik gitu ya. Diturunkan dari keranjang gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya, melampaui dari tembok ya. Bayangkan ya, sama seperti Kristus yang turun dari surga ke dalam dunia untuk membawa kabar gembira, kabar dari surgawi, sukacita daripada Allah, sukacita daripada surga turun ya melalui Kristus. Ya, saya melihat bahwa sesungguhnya Injil tidak akan pernah dibungkam ya, tidak akan pernah dibungkam. Dan Saulus itu luar biasa dijaga, dipelihara. Ketika itu ada semacam tanda petik spy gitu ya, sehingga Saulus tahu ada yang mau bunuh dia. Maka kelompok daripada orang-orang percaya akhirnya juga mereka berbagian untuk melindungi
Paulus gitu ya, menjaga Paulus ya melalui mereka gitu ya, menyembunyikan Paulus di dalam rumah mereka dan lain sebagainya. Nah, ini satu pembuktian bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam setiap penginjil-penginjil, di dalam setiap para penginjil-penginjil atau pemberita-pemberita firman ya. Nah, ini hal yang menarik. Jadi saya berharap bagi setiap para hamba Tuhan yang memberitakan Injil di dalam pelosok-pelosok, mungkin di pedesaan, di pedalaman gitu ya, ada pemeliharaan Tuhan yang seperti bagaimana firman Tuhan itu sampaikan. Dan saya berdoa agar setiap rekan-rekan yang melayani penginjilan di pedalaman, kiranya mendapat kekuatan baru, kiranya mendapat peneguhan dari firman Tuhan, ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, maka Tuhan sendirilah, karena ada pekerjaan Dia, maka Dia Allah yang bertanggung jawab akan memelihara hidupmu, menjaga hidupmu ya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita coba lanjutkan di bagian kedua yang saya coba akan ulas gitu ya, perlahan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Wah, ini ada. Jadi pada waktu Saulus berada di Yerusalem gitu ya, dia menggabungkan diri kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya curiga ya, karena ya ada hal curiga, tapi kalau berlebihan juga bahaya ya. Jadi ada satu titik ekstrim, percaya begitu saja juga nggak baik, curiga berlebihan pun tidak baik ya. Kita harus bermain dengan sangat bijaksana ya, dengan sangat bijaksana. Nah, bayangkan ya, jadi pada waktu itu Saulus menggabungkan diri, dia mencoba untuk masuk ke dalam keluarga barunya, yaitu orang-orang Kristen. Tetapi orang-orang Kristen gitu ya menolak dia gitu ya. Dia mendapat satu pencobaan, satu cobaan gitu ya, bahwa terjadi penolakan gitu ya, di dalam lingkungan Kristen tadi gitu ya. Nah, Kristen tadi ini penolakan yang begitu luar biasa, cobaannya begitu luar biasa. Bayangkan ya, dia yang sudah lepas daripada kelompoknya yang pada waktu itu orang-orang Farisi, imam-imam kepala yang justru ingin membunuh Injil atau orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Dia berkhianat, dianggap dia berkhianat kepada kelompok ini gitu ya. Lalu dia masuk ke dalam satu kelompok ini yang tadi mau dibunuh ini, sekarang dia membela kelompok ini. Justru kelompok ini yang dibela gitu ya, yang dimana dia sekarang masuk menjadi bagian dari anggota keluarga Kristen, justru mendapat satu penolakan. Bayangkan cobaan yang diderita oleh Saulus ya. Gak gampang menjadi Saulus nih ya. Saya ngeliat, waduh gitu ya, di sana udah ninggalin, dianggap pengkhianat gitu kan. Di sini mau masuk gitu kan, justru malah ditolak gitu ya. Waduh, ini apa ya, dilema posisi daripada Saulus. Dia mendapat cobaan yang demikian ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi apa yang dialami oleh Saulus baru saja bertobat gitu ya, malah terjadi penolakan gitu ya di dalam keluarga Kristen, tanda petik gitu ya, seperti itu. Tetapi ya mereka ini curiga, kalau berlebihan juga tidak baik. Ada kewajaran ketika mereka curiga, karena mereka pada waktu itu tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang mau menganiaya setiap pengikut Kristus. Maka mereka takut. Takutnya apa? Jangan-jangan dia ini serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba, hati-hati, jangan-jangan dia mau cari mata-mata, dia mau cari-cari, lalu dia mau bantai kita semua. Maka mereka ada penolakan. Kalau ada satu penolakan yang, bukan penolakan ya, curiga yang tidak berlebihan, itu dalam batas kewajaran, is okay. Nah, tetapi Kristus di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus turun atas Paulus, itu terbukti pada waktu itu Saulus mendampingi. Ya, coba saya akan kutip kembali ayat kebenaran firman Tuhannya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, Barnabas sebagai orang yang mendampingi, yang akhirnya penyertaan Tuhan melalui Barnabas.
Jadi Saulus disertai oleh Tuhan melalui Barnabas. Barnabas sebagai jadi satu mitra daripada pekerjaan Tuhan bagi Paulus gitu ya, sebagai orang yang bermitra untuk pengkabaran Injil. Maka Barnabas bagian dari penyertaan Tuhan terhadap diri Saulus. Maka pada waktu itu Barnabas menjadi saksi untuk meyakinkan setiap orang percaya atau keluarga Kristen ini gitu ya, untuk rasul-rasul dan kawan-kawan murid-murid lainnya. Jadi Barnabas ini menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan untuk menyertai daripada Saulus. Nah, luar biasa ya. Lihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Maka Barnabas mengkonfirmasi gitu kan, bahwa pertobatan daripada Saulus ini adalah pertobatan yang benar. Pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia bukan menjadi seorang spy. Dia bukan menjadi mata-mata. Dia bukan menjadi seorang serigala berbulu domba. Tidak demikian, maka Barnabas bersaksi. Di sini butuh konfirmasi, dan akhirnya setelah mendapat konfirmasi itu gitu ya, setiap pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan konfirmasi kepada setiap kita gitu ya. Penyertaan Tuhan akan terus dinyatakan di dalam setiap pekerjaan yang kita jalani. Itu pekerjaan Tuhan ya, penyertaan daripada Tuhan pasti akan Tuhan mengkonfirmasikan pada setiap kita ya. Jadi buat setiap rekan-rekan, khususnya para penginjil hamba Tuhan, terus berdoa pada Tuhan, percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, dan itu akan terus mengkonfirmasi. Konfirmasi itu akan menguatkan, meneguhkan iman kita gitu ya. Ya, jadi tetap semangat buat para hamba Tuhan, teman-teman, rekan-rekan sekalian, terutama yang ada di pedalaman ya. Saya coba melanjutkan kembali ya. Ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan ya. Nah, ini sepertinya ada teka-teki Simon gitu ya. Jadi saya ingat teka-teki Simon ya. Ini teka-teki Simon mengatakan bahwa dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan ya. Kita tahu kisahnya pada waktu itu Simpson dia memburu singa ya kan, singa itu dimakan dan sebagainya. Akhirnya pas balik kembali, lalu di bangkai singa itu ada satu sarang lebah gitu kan, madu gitu kan, lalu dia ambil madu dan sebagainya gitu. Kita tahu bahwa ini teka-teki yang akhirnya Simpson pernah sayembarahkan gitu ya, kira-kira gitu ya. Di dalam teka-teki ini saya melihat juga diingatkan Saulus ini sama seperti teka-teki itu ya. Saulus ini adalah orang yang mau ngebantai ya, orang yang mau menganiaya, yang begitu bersemangat seperti singa yang mau memangsa mangsanya, tetapi ternyata justru memberikan makanan gitu ya. Dia memberikan sebuah pengajaran dengan begitu berani. Dia bukan membantai, dia tidak menjadi bagian, tetapi memberikan makanan rohani yang begitu limpah atas setiap orang-orang yang ada di sana, yang di Damsyik maupun yang di Yerusalem gitu ya. Bayangkan ya, yang kuat gitu ya, ada keluar manisan gitu ya. Singa sebagai seorang yang sosok yang kuat gitu kan, keluar manisan. Rasul Paulus dengan Saulus yang pada waktu itu mendapat satu mandat yang begitu luar biasa. Kita sudah pernah bahas di konten-konten sebelumnya bahwa dia membawa mandat. Bayangkan, ada kekuatan secara hukum dia bawa, tetapi dia justru gitu ya memberikan sebuah kekuatan bagi setiap orang-orang percaya tentunya ya. Ada satu kehangatan justru diberikan oleh Saulus ya, melalui kebenaran yang disampaikan. Begitu berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini di dalam ayat 28, dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bayangkan ya, yang dulunya dia memiliki pemikiran yang sekarang begitu didapat yang benar, maka dia habis-habisan gitu ya. Semangatnya tetap ada sekarang, semangatnya untuk memberitakan Injil. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa ini Rasul Paulus gitu ya. Kita coba akan kembali melihat di bagian yang lain. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Nah,
Saulus bukan hanya memiliki keberanian, antusias, bergairah dalam pemberitaan Injil, tetapi bobot daripada khotbah Saulus ya, ini memiliki bobot yang begitu dalam gitu ya. Bobotnya itu nggak ece-ece ya, khotbahnya Saulus tuh nggak ece-ece ya. Nah, waktu dia bersoal jawab, maka dia mampu untuk memberikan sebuah argumentasi gitu ya, yang akhirnya sanggahan-sanggahan daripada orang-orang Yahudi yang dengan berbahasa Yunani gitu kan. Ini kan juga bahasa yang dikecap oleh Saulus gitu ya. Ini bahasa Yunani, jadi grade-nya juga bukan sembarangan orang gitu ya. Nah, ini akhirnya Saulus mampu memberikan sebuah apa ya, sanggahan itu mampu diredam, mampu dijawab gitu kan dengan baik oleh Saulus gitu kan. Tetapi mereka justru bukannya makin apa ya, orang diberitahu gitu kan, bukannya makin ini malah makin kesel ya. Harusnya makin bersyukur, makin pintar, makin mengetahui yang benar. Justru mereka tertusuk hatinya, mereka ingin membunuh Saulus. Mereka begitu dengki, malah mereka begitu benci. Nah gitu ya. Ini ada orang susah gitu ya. Jadi dikasih tahu yang benar gitu ya. Ini kebenaran seperti ini justru malah bikin dia ingin membunuh Saulus. Kan aneh. Berarti nggak beres nih orang ini gitu loh. Ya. Jadi bersoal jawab itu, berdebat itu untuk menguji kebenaran ya, bukan berdebat nggak jelas gitu ya. Ini berdebat, ini menguji kebenaran. Nah, waktu pengujian-pengujian itu tanya jawab, lalu diberikan argumentasi sanggahan, argumentasi sanggahan kembali seperti itu untuk menguji kebenaran ketika mereka sudah tak berdaya lagi untuk bisa menginterupsi, karena emang kebenaran yang dimiliki adalah kebenaran sejati. Dan terlebih lagi karena Saulus memiliki kepiawaian atau pengetahuan yang akhirnya Tuhan pakai pengetahuan yang dia dulu pelajari salah, sekarang dia tahu yang benar, maka Tuhan pakai, Tuhan ubahkan itu, dan pengetahuan itu menjadi penting untuk bisa memberikan sebuah tanggapan-tanggapan yang akhirnya mereka tidak bisa sanggah lagi, tidak bisa mereka interupsi lagi. Ini penting. Maka kita di dalam kehidupan kita, Paulus ini luar biasa ya. Dia bukan hanya sekedar berani mati, tetapi dia juga berani hidup. Berani hidup apa? Karena apa? Memberitakan Injil. Jadi memberitakan ini bicara bukan sekedar Injil cuap-cuap, tetapi Injil yang hidup. Paulus bukan hanya mati saja berani bagi Kristus, tetapi dia berani untuk hidup gitu ya. Berani untuk hidup artinya Injil yang diberitakan itu agar hidup di dalam Injil itu sendiri, dan berita Injil itu menjadi hidup gitu kan, oleh pengetahuan dia gitu kan, oleh segala pengertian yang dia dapat, yang dia pelajari gitu loh. Terlebih lagi takut akan Tuhan. Bayangkan ya. Jadi bukan sekedar berani mati, tapi berani hidup untuk memberitakan Injil yang hidup itu dan menghidupi Injil itu sendiri dalam hidupnya. Itu luar biasa itu Saulus ya. Maka kita juga harusnya bukan sekedar berani mati. Wah, saya berani mati bagi Kristus. Enggak, harus berani hidup. Harus berani hidup di dalam Injil, harus berani hidup untuk menghidupi Injil. Harus berani kalau kita sebagai pengkhotbah, penceramah, penginjil, harus berani untuk bagaimana Injil itu yang kita beritakan itu menjadi hidup. Sehingga orang mendapat pengetahuan yang baik, sehingga orang mengerti, dapat pencerahan yang luar biasa gitu. Agar mereka semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita gali. Maka itu dipelajari ya. Untuk dipelajari bagaimana mengerti ayat firman Tuhan seperti ini. Jadi saya lagi bersemangat teman-teman ya, bukan karena marah-marah, tetapi ketika saya baca kisah ini, waduh, semangat saya dikobarkan kembali gitu ya kan. Rasul Saulus begitu bersemangat ya. Jadi bukan marah-marah gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan di sisi lainnya ya. Ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, bagaimana lihat ya penyertaan Tuhan ya. Jadi akhirnya anggota-anggota jemaat yang mengetahui ada rencana busuk gitu ya. Ya terbongkar gitu rencana busuk, Tuhan sertai. Ya ini terkonfirmasi dari anggota-anggota jemaat justru yang mendukung pelayanan daripada Saulus dengan membawanya untuk ke Kaisarea gitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Bayangkan ya, kalau ada orang yang membunuh engkau gitu ya.
nggak usah takut. Jadi di sini kalau bunuh nih zaman sekarang bukan bunuh pisau ya. Terlebih lagi orang yang mau fitnah, orang yang mau aniaya dan sebagainya gitu ya. Orang yang punya pikiran licik yang mau meniadakan engkau, mau menjatuhkan atau apapun misalnya gitu ya. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kita hanya perlu di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu bersandar pada Tuhan, takut akan Tuhan, tapi tetap menjalankan terus, tetap kayak seperti Paulus terus memberitakan Injil gitu ya, terus memberitakan Injil. Nggak pernah ancaman pembunuhan itu akhirnya membuat Rasul Paulus menjadi takut, tidak. Justru kita lihat nanti perjalanannya begitu luar biasa ya. Keberaniannya tetap berani untuk memberitakan Injil, enggak takut gitu ya. Orang mau aniaya, mau benci segala macam, terus beritakan Injil. Nah, ini yang harus kita dapati. Jangan pernah orang-orang yang begitu rendah pikirannya, yang begitu pendek sumbunya, terus juga mempengaruhi kita sehingga kita menjadi takut terhadap orang tersebut atau kelompok orang tersebut untuk gak lagi memberitakan Injil. Jangan memiliki mental yang demikian, tapi miliki mental sama seperti Saulus dengan keberanian gitu untuk memberitakan nama Tuhan. Ya, terus berkarya, terus memberitakan Injil. Tuhan perluas perjalanan Saulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil. Tuhan pakai luar biasa. Ya, di bagian akhir yang menarik juga ya 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya. Nah ini kadang-kadang kita ngelihat bahwa wah ini Paulus rese, Saulus rese, nggak ada Saulus, tenang, damai. Bukan itu maksudnya ya. Jadi ketika Saulus yang mereka dapat ketenangan, kedamaian itu karena pada waktu itu kan Saulus, mereka dengar nih Saulus mau ngebantai. Ternyata Saulus ini justru pemberita firman, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan sebuah penghiburan gitu kan. Oh ternyata tidak demikian. Wah mereka tenang untuk sementara waktu gitu ya. Karena ternyata yang niat dia sudah dibelokkan oleh Tuhan gitu ya. Niatnya untuk membunuh sekarang justru untuk mengcover orang-orang percaya gitu ya, menjaga, justru memberikan satu kekuatan bagi orang percaya. Wah, ini satu penghiburan, satu damai sejahtera yang dirasakan oleh jemaat gitu ya di Yudea dan lain sebagainya gitu. Agak tenang gitu ya. Jadi bukan tenang gara-gara nggak ada Saulus gitu kan, dia rese, bukan seperti itu ya. Jangan salah tafsir gitu ya, bukan demikian. Jadi saya melihat bahwa justru ada satu perubahan sikap daripada Saulus yang tadi ingin membunuh, terus justru memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya. Nah ini menjadi satu ketenangan bagi setiap mereka. Karena apa? Injil itu akhirnya mereka bisa nikmati, mereka bisa beribadah dengan tidak malu-malu, tidak diam-diam lagi. Karena ancaman tersebut ternyata bukan ancaman. Justru Saulus datang yang dulunya menjadi ancaman, sekarang menjadi sebuah penghiburan. Karena ternyata Saulus ini adalah orang yang memberitakan Injil. Justru yang berkobar-kobar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Justru yang berkobar-kobar memberikan sebuah pencerahan bagi setiap orang percaya. Ya luar biasa ini ya. Jadi banyak orang yang di dalam kehidupan kekristenan gitu ya. Jangan sampai kita salah mengerti akan kebenaran firman Tuhan sehingga kita akhirnya apa yang baik akhirnya kita malah tolak gitu kan. Justru apa yang buruk yang kelihatannya mungkin baik tapi buruk sesungguhnya, tapi malah kita terima ya. Jadi kita mesti bijaksana di dalam pengenalan akan Tuhan, minta Roh Kudus tuntun untuk supaya kita jangan membuang apa yang sebenarnya nggak harus dibuang ya. Seperti itu. Jadi saya berharap kita tetap semangat di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan juga milikilah keberanian untuk memberitakan Injil di dalam setiap sisi kehidupan kita, dan cobalah untuk berani bukan hanya mati bagi Kristus tapi hidup bagi Injil atau hidup bagi Kristus gitu ya. Nah, saya akan tutup pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena firman Tuhan yang boleh kami terima pada kesempatan malam hari ini, boleh memberikan satu spirit baru Tuhan untuk kami boleh memberitakan Injil. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami,
Berikan kami kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama yang kudus, hamba berdoa juga untuk setiap para hamba Tuhan, para penginjil yang ada di pedalaman sana Tuhan, yang memberita Injil. Biarlah Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap mereka. Biarlah ada satu konfirmasi bukti dari penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah mereka Tuhan. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.